Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada hari ini kita memasuki ibadah Minggu Paskah GKJ Pekalongan, Minggu tanggal 4 April tahun 2021 dengan tema Menjadi Manusia Paskah. Sebelum ibadah dimulai, kami informasikan bahwa pada hari ini juga dilayankan baptis anak secara onsite atau tatap muka di Gedung Gereja Kristen Jawa Pekalongan pada jam 8 pagi yang dilayani oleh Bapak Pendeta Wiji Santoso dari GKJ Sedayu, Yogyakarta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kejauhan Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur, hendak menjenguk dan merempah-rempai jenazah Yesus. Namun, ketika berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih bercampur bingung. Maria ingin masuk ke dalam kubur, tetapi ragu. Kemudian, ia berlari meninggalkan kubur itu dan mengabarkan peristiwa itu kepada murid-murid yang lain bahwa kubur Yesus telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lain cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka melihat kubur kosong. Di tengah kegamangan dan kesedihan mereka, semua dituntun untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun, tatkala murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur sambil menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna peristiwa itu. Meski demikian, kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Ia mengalami perubahan hidup. Ia menjadi manusia Paskah, manusia yang punya pengharapan karena Yesus benar-benar bangkit. Marilah sejenak kita memasuki saat hening. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 188 bait 1 dan 2. Kristus bangkit, soraklah.
Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Sang Sumber Pengharapan, di dalam Kristus yang telah bangkit dari kematian, dan di dalam Roh Kudus yang menjaga harapan kita terus menyala. Amin. Amin, amin, amin. Kiranya kasih setia Allah menyertai saudara kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita dan meneguhkan langkah sebagai manusia-manusia Paskah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 188 baitnya yang ke-5. Hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak kekurangan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama memohon pengampunan pada Tuhan dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami sujud Tuhan menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah kami terima hingga pada hari ini. Bapa di surga, begitu banyak Tuhan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Namun Tuhan, kadang kami tidak bisa menyadarinya Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kami kadang masih banyak berbuat salah dan dosa Tuhan. Kami tidak bisa bersyukur Tuhan atas berkat yang Engkau berikan Tuhan. Bapa, kiranya Engkau mau mengampuni Tuhan segala dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Kami mohon ampunan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan pengampunan-Mu dapat membuat kami Tuhan untuk lebih baik dalam menghadapi hari-hari kami ke depan. Terima kasih atas pengampunan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, marilah untuk menyambut pertobatan kita bersama-sama menyanyikan pujian dari NKB nomor 83 bait yang pertama. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib.
Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita bertobat kepada Allah, maka kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan berita anugerah. Saudara sekalian diundang untuk bersama-sama berdiri. Berita anugerah terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyinya. Terpujilah Allah dalam Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus ada pada kita. Kita nyanyikan NKB 83 baitnya yang ketiga, indahlah bagiku salib hina keji, dan seterusnya. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkum teguh, dan mahkota kelak milikku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dan marilah kita mempersiapkan diri sebelum mendengarkan sabda Tuhan di Minggu Paskah ini, dan kita bersama-sama berdoa. Saya hantar. Ya Tuhan, kami semua ingin menjadi manusia Paskah seperti yang Tuhan ajarkan dan teladankan. Maka bimbinglah kami melalui sabda-Mu, agar kami sungguh-sungguh bisa menjadi saksi akan kebangkitan Kristus, dan kami menjadi manusia Paskah yang hidup baru dan hidup dengan penuh pengharapan. Biarlah sabda Tuhan dapat menerangi hati serta pikiran kami, mendewasakan iman kami, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Kisah tentang kebangkitan Yesus. Beginilah kisahnya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur.
Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang memelihara firman ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, selamat Paskah. Kiranya semangat Paskah senantiasa ada dalam kehidupan kita. Paskah berarti kebangkitan, dan kita diajak untuk menjadi manusia Paskah sesuai dengan tema kita pada hari ini. Manusia Paskah adalah manusia yang tidak pernah menyerah meskipun ada banyak sekali persoalan hidup yang menghampiri, namun terus berjuang dan bangkit dari berbagai macam keterpurukan. Saudara-saudara terkasih, peristiwa Paskah merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang dicatat oleh kitab suci kita di 4 Injil. Dan ada banyak sekali cara menghayati peristiwa Paskah itu. Paling tidak ada 2 gambar yang akan saya tampilkan untuk mengimajinasikan dan membayangkan kira-kira seperti apa peristiwa kebangkitan Kristus pada saat itu. Inilah gambar yang pertama. Di gambar ini, panjenengan semua bisa melihat bahwa ada Yesus yang nampak gagah. Dia keluar dari kubur yang batunya sudah terguling dan kemudian terbuka. Gambar yang sangat terkenal. Yesus yang gagah, Yesus yang anggun, dan dia menatap
dengan penuh harapan, menggambarkan, mengimajinasikan betapa kebangkitan Kristus memberi harapan bahwa ia sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Namun, ada gambar yang kedua yang barangkali juga patut kita pertimbangkan. Inilah gambar yang kedua. Sama-sama ada batu yang terguling, sama-sama pintu kubur itu terbuka, tetapi tidak ada sosok Yesus yang nampak. Di manakah Yesus? Tidak dijelaskan. Nah, nampaknya gambar yang kedua ini lebih mencerminkan apa yang dialami oleh para murid ketika dicatat oleh Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1-18 yang kita baca tadi. Peristiwa Paskah yang disaksikan oleh beberapa orang, yaitu murid Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menariknya adalah ada 3 sosok yang diceritakan dalam Injil Yohanes dan 3-tiganya tidak melihat Yesus ketika mereka datang ke kubur. Mereka tidak melihat Yesus. Lantas apakah yang mereka lihat? Nah, Injil Yohanes pasal 20 ayat 1-18 nampaknya memakai permainan kata. Ada kata yang penting dalam 2 perikop tadi, yaitu kata melihat. Tercatat paling tidak ada 4 kali kata melihat itu muncul. Nah, bagaimana kisahnya? Yang pertama adalah melalui tokoh yang bernama Maria Magdalena. Di ayat yang pertama, Yohanes 20, dicatat begini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena melihat batu sudah diambil dari kubur. Maria Magdalena tidak atau belum melihat Yesus. Ia hanya melihat batu yang sudah terpindahkan. Menariknya, Maria tidak langsung percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dia malah menduga begini. Dia berteriak kepada Simon Petrus dan murid satu lagi, yaitu Yohanes, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Berarti Maria menduga Yesus bukan bangkit dari kubur, melainkan Yesus dicuri. Jenazah Yesus diambil orang, entah siapa dan entah dipindahkan kemana. Opini Maria ini berangkat dari pengalamannya melihat batu kubur yang sudah dipindahkan. Lalu, yang kedua, ada murid yang dikasih Yesus. Banyak penafsir mengatakan dia adalah Yohanes yang menulis Injil ini. Di ayat yang kelima, dikisahkan begini. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Yohanes menjenguk dari pintu kubur itu, tapi dia tidak masuk ke dalam, dan ia melihat kain kapan terletak di tanah. Lagi-lagi yang dilihat bukanlah sosok Yesus, melainkan kain kapan. Tanda-tanda Yesus sudah tidak ada di kubur itu. Nah, ada satu lagi murid Yesus yang bernama Petrus. Di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikisahkan bahwa datanglah Simon Petrus menyusul Yohanes, dan dia masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Inilah yang dialami oleh Simon Petrus. Ada kain kapan yang sudah tergeletak dan kain peluh yang sudah tergulung. Ia masuk ke dalam dan melihat kain kapan itu. Lagi-lagi Maria Magdalena, Yohanes, Simon Petrus tidak melihat Yesus, tetapi hanya melihat
tanda-tanda bahwa Yesus sudah tidak ada. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus diambil orang, dicuri oleh orang lain, atau apakah Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian? Misteri itu terjawab pada kisah Maria Magdalena yang kembali ke kubur dan dia menangis. Ia berjumpa dengan malaikat, tetapi masih tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Bahkan ketika Yesus sudah menampakkan diri kepada Maria pun, Maria tidak langsung percaya bahwa Yesus telah bangkit. Malah Maria menyangka Yesus adalah seorang penjaga taman. Maria pun bertanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria masih belum menyadari bahwa Yesus sudah bangkit. Barulah ketika Yesus menyapa Maria dengan sapaan Maria, Yesus memanggil nama Maria, kemudian Maria pun tersadar bahwa yang ia lihat dari tadi bukan penunggu atau penjaga makam, melainkan gurunya, yaitu Yesus Kristus. Maria pun berteriak, "Rabuni!" Puncaknya ada di ayat yang ke-18 ketika Maria bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan." Jadi permainan kata melihat itu dalam Injil Yohanes 20, 1-18 menjadi menarik. Melihat batu yang terguling, melihat kain kapan, melihat kain peluh, dan akhirnya Maria melihat Tuhan. Ia melihat, menyaksikan Yesus yang sungguh-sungguh bangkit. Saudara-saudara, begitu dramatiknya kisah kebangkitan Kristus di dalam Injil Yohanes ini. Para murid tidak langsung menyaksikan Yesus bangkit. Tidak ada orang yang menyaksikan detik-detik kebangkitan Yesus. Namun awalnya mereka melihat hanya tanda-tanda Yesus sudah tidak ada di makam itu. Entah itu melihat batu penutup kubur yang sudah bergeser, entah itu melihat kain kapan, kain peluh, melihat malaikat, sampai akhirnya melihat Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, menjadi manusia Paskah adalah menjadi manusia yang perlu memiliki peziarahan iman seperti 3 orang dalam bacaan kita hari ini. Maria Magdalena, Yohanes, dan juga Simon Petrus. Mereka bergumul dalam rangka mencari Yesus yang sudah bangkit itu. Artinya, dalam kehidupan beriman dibutuhkan proses untuk bisa menghayati dan mengenal Allah dengan luar biasa. Seringkali dalam kehidupan kita ada banyak sekali pergumulan yang membuat kita tidak bisa melihat tanda-tanda kehadiran Allah atau kehadiran Kristus. Maka kisah ini menjadi menarik, mengajar kita untuk tidak menyerah. Kalau yang kita lihat masihlah misteri, kebingungan, kebimbangan, bahkan ketakutan, jangan berhenti dan jangan menyerah. Lewat berbagai macam misteri, pergumulan, kebimbangan, Allah sedang mendidik kita, sehingga nanti kita sampai pada pengalaman berjumpa dengan Allah sendiri. Maka, menjadi manusia Paskah berarti menjadi manusia yang berani bergumul dalam misteri. Ketika kehidupan kita segalanya belum nampak jelas, ketika harapan-harapan kita belum tercapai, ketika impian-impian kita belum terwujud, ketika bahkan kehidupan kita serasa gelap, itu merupakan bagian dari proses perjalanan iman, dan kita diajak untuk tidak menyerah, meskipun tidak mudah, meskipun penuh dengan kecemasan dan kebimbangan. Dan yang terakhir, menjadi manusia Paskah berarti punya kepekaan dan kemampuan melihat tanda-tanda kehadiran Allah. Seperti 3 murid tadi melihat tanda-tanda kebangkitan Kristus, kita pun hari ini juga bisa melihat tanda-tanda Allah hadir dan Allah berkarya. Tanda-tanda itu bisa kita jumpai
melalui pengalaman-pengalaman yang luar biasa maupun lewat kejadian-kejadian yang biasa. Jikalau kita hari ini masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, itu pun kita lihat sebagai tanda bahwa Allah hadir. Jikalau kita masih punya keluarga, sahabat, kerabat yang mendukung kita, bukan itu juga tanda bahwa Allah itu hadir. Dan sangat banyak tanda yang bisa kita syukuri bahwa Allah tidak tinggal diam, Allah tidak meninggalkan kita, tetapi Allah sungguh-sungguh hadir menjumpai dan menyapa kita. Maka mari kita berupaya dengan sungguh-sungguh menjadi manusia-manusia Paskah yang terus memiliki harapan ke depan bahwa di dalam Tuhan selalu ada semangat dan selalu ada hari depan yang penuh harapan. Sekalipun kehidupan kita berat, sekalipun kita menghadapi berbagai macam keraguan, jangan menyerah. Kristus telah bangkit dan Ia mengalahkan maut, mengalahkan segala ketakutan dan pergumulan kita juga. Selamat Paskah dan selamat menjadi manusia Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama umat Allah di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama menghadap Tuhan, menaikkan syukur dan syafaat kita kepadanya. Saya hantarkan. Tuhan Allah yang ada di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang kebangkitannya kami rayakan pada hari ini. Engkau mengajar kami agar mampu menjadi manusia-manusia Paskah yang tidak menyerah pada berbagai macam pergumulan, namun terus memiliki harapan dan bangkit dari segala keterpurukan. Di saat ini Tuhan, kami mengingat segala macam pergumulan yang seringkali mengganggu dan membuat kehidupan kami merasa prihatin. Tidak hanya pergumulan kami sendiri, tetapi juga pergumulan orang-orang di sekitar kami. Kami teringat mereka yang sedang bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang telah menjalani perawatan di rumah memulihkan kesehatannya. Di saat kondisi sakit, tentu mereka bergumul, namun kami yakin bahwa Allah yang akan terus membangkitkan semangat mereka sehingga boleh kembali pulih seperti sedia kala. Tuhanlah yang menguatkan dan menolong mereka yang sakit.
Kami teringat dan mendoakan orang tua kami yang sudah sepuh, yang sudah lansia, dengan berbagai macam keterbatasan dan pergumulan. Kami yakin Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka, namun tangan-Mu yang penuh kasih akan terus menjamah dan menuntun. Biarlah Tuhan memberikan pengharapan dan iman yang teguh, sehingga orang tua kami itu bisa hidup penuh dengan pengharapan. Para orang tua juga kami doakan agar menjadi orang tua yang bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam mereka merawat dan mengasuh anak cucu pemberian-Mu. Kami juga mendoakan anak cucu kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan akan terus ada pengharapan bagi anak cucu itu. Mereka yang terus tumbuh meraih harapan dan cita-cita, kami yakin Tuhan Allah akan terus menuntun. Kami mendoakan kehidupan kami di tengah keluarga yang barangkali sedang bergumul karena berbagai-bagai persoalan. Biarlah Tuhan yang akan hadir memberikan pengharapan di tengah keluarga kami itu. Dan biarlah keluarga kami juga menjadi keluarga Paskah yang terus bangkit dari berbagai macam persoalan dan menaruh harapan hanya kepada Allah saja. Ya Tuhan, kami juga rindu membangun kehidupan persekutuan di gereja ini. Biarlah Tuhan yang terus hadir menjadi Sang Raja Gereja yang memperlengkapi kami dengan kemampuan dan kebijaksanaan. Dengan begitu ya Tuhan, melalui persekutuan dan pelayanan yang kami emban, nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Iman kami sebagai umat-Mu akan terus dipelihara dan diperteguh. Biarlah GKJ Pekalongan kami serahkan kepada Allah, Engkau yang akan terus berkarya melalui persekutuan ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan orang-orang di luar sana yang sedang bergumul karena berbagai persoalan. Mereka yang miskin, menderita, mereka yang menjadi korban kekerasan, korban ketidakadilan, korban bencana alam, orang-orang yang terus bergumul dalam penderitaan mereka. Kami yakin bahwa Allah tidak pernah jauh, namun Allah akan terus hadir, bahkan ikut menderita bersama para korban. Dan biarlah kuasa kebangkitan Kristus juga Tuhan nyatakan dalam kehidupan sesama kami, sehingga semua orang bisa merasakan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami sebagai manusia-manusia Paskah juga Tuhan utus untuk menyapa, peduli, dan memberikan pertolongan kepada sesama kami yang menderita. Kiranya Allah yang memampukan kami senantiasa. Ya Tuhan, barangkali ada pergumulan-pergumulan yang tidak sempat kami ucapkan dalam doa kami. Namun biarlah Tuhan sendiri yang akan mengetahui isi hati kami, pergumulan kami, dan harapan-harapan kami. Kami yakin kuasa kebangkitan-Mu akan terus menguatkan kami untuk tidak pernah berputus asa, tetapi sungguh-sungguh hidup penuh dengan pengharapan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam Tuhan, dan kami yakin Tuhan akan terus menyertai kami. Inilah doa kami, semuanya kami naikkan dengan penuh harapan di dalam nama Yesus Kristus yang kebangkitannya kami hayati dan rayakan dalam ibadah ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghaturkan persembahan, baik itu persembahan Paskah dan persembahan aksi puasa. Dasar yang mendasari untuk kita mengaturkan persembahan pada saat ini terambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya."
Demikian ayat yang mendasari di dalam kita mempersembahkan kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, kita akan mengaturkan persembahan diiringi dengan nyanyian Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan seterusnya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan yang sudah terkumpul, baik persembahan Paskah maupun aksi puasa, ke dalam Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Penebus, Juru Selamat dunia yang lahir, mati, dan bangkit bagi kami, yaitu Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebangkitan Yesus memberikan pengharapan baru. Kebangkitan Yesus memberikan pemahaman baru dan semangat baru untuk merayakan keselamatan yang Tuhan berikan. Bahkan di tengah-tengah kami melaksanakan ibadah Minggu Paskah saat ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan dari berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan sebagian dari berkat itu kami serahkan kembali, kami haturkan kembali kepada Tuhan dalam wujud persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan bahkan persembahan aksi puasa yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan kami yang hanya sedikit dan penuh dengan cacat celah ini, Tuhan berkati,
Tuhan sucikan sehingga layak untuk kami persembahkan kepada Tuhan dan dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang lebih baik lagi dari hari ini. Pengelola persembahan yang Tuhan percaya untuk mengatur dan mengelola persembahan kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan, kejujuran, sehingga dapat mengelola persembahan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan, doa yang jauh dari sempurna kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, warga keluarga besar Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami segenap panitia Paskah GKJ Pekalongan tahun 2021 untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kita boleh menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan masa Paskah tahun 2021 ini dengan baik. Terima kasih atas segala kerja keras dari panitia sehingga bisa menyukseskan kegiatan ini, dan juga terima kasih atas partisipasi aktif dan dukungan dari warga keluarga besar GKJ Pekalongan sehingga kegiatan masa Paskah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun dalam kegiatan Paskah ini banyak dilakukan secara online, semoga tidak mengurangi makna dari penghayatan tema Paskah kali ini, yaitu menjadi manusia Paskah. Dan kami juga mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf dan mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua kepada kami untuk bisa menjadi perbaikan untuk kegiatan-kegiatan kami di selanjutnya. Terima kasih atas segala dukungan dari Bapak Ibu. Mari kita tutup kegiatan masa Paskah tahun 2021 ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan kali ini kami mengucap syukur Engkau telah menyertai kami dan memampukan kami warga GKJ Pekalongan sehingga dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pada masa Paskah tahun 2021 ini sehingga berjalan dengan baik. Semoga apa yang sudah kami laksanakan akan semakin menumbuhkan rasa iman percaya kami kepada Tuhan sehingga kami bisa menjadi manusia Paskah seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari NKB 83 bait yang keempat.
Ku setia tetap ikut jalan salib meski diriku pun dicela, dan seterusnya. Ku setia tetap ikut jalan salib meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Saudara-saudara, marilah kita kembali melanjutkan kehidupan kita dengan penuh harapan sebagai manusia-manusia Paskah, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.